Kak, Halo, selamat sore. sore Kak. Kabar baik Kak? Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Kakak posisi di mana Kak? Saya posisi lagi di kos Kak, kebetulan. Oh emang kalau jenjang nggak ada karantina ya? Kenapa Kak? Nggak ada karantina. Karantina? Oh, karantina nggak ada sih Kak. Oh kos-kos. Apa? Berarti dari semester berapa sih kosnya kalau STMKG? Kemarin kita itu mulai kos angkatan aku ya Kak, dari tahun 2022 itu mulai semester 2 sih Kak, udah mulai offline. Oke, oke. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang live bareng bersama saya di sini. Saya Kak Setiawan beserta Kak Mirja ya. Manggilnya Kak siapa nih Kak? Enaknya. Boleh panggil Reno Kak? Kak Reno ya. Iya Kak. Oke, Kak Reno. Kak Reno dari D4 Geofisika ya Kak ya? Betul Kak, STMKG. saya dari DEM. Betul. Oke. Nah, Kak Reno ini namanya kan Kak Moreno Wahyu ya. Kakak asalnya dari mana Kak? Saya sendiri asal dari Jakarta Kak, Jakarta Timur, Oh, Cakung. Kak. Oh, Iya, oke. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mungkin dari Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan Kak, boleh. ya baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi teman-teman kenalin, nama saya Moreno Wahyu Arieza. Saya dari Jakarta dan kebetulan saya sedang menempuh pendidikan di Prodi Geofisika, D4 Geofisika, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di mana sekolah ini di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sekian mungkin seperti itu Kak perkenalannya. Oke, Kak, terima kasih. Mungkin kalau saya dari Jakarta Timur ya, Betul Kak, Jakarta Timur. mungkin Kakak ini alumni dari SMA mana Kak? Aku sendiri dari alumni SMA 89 Jakarta Kak. Oh, 89 Jakarta. Mungkin teman-teman di sini yang ada yang kuliahnya di SMA 89 ya, tadi berapa? Iya betul Kak, 89. 89 Jakarta mungkin bisa tanya-tanya nih dengan Kak Reno ya mengenai sekolah kedinasan ataupun mengenai sekolah kedinasan STMKG gitu. Nah, dulunya gimana sih Kak ceritanya? Nah, sebelum di sini kan belum ada yang nanya ya. Nanti saya ada nanya pertanyaan-pertanyaan dikit nih Kak ya. Sebelum ada yang nanya. Nah, tapi saya kasih tahu terlebih dahulu buat teman-teman semua yang ikut lab bareng bersama kami. Jika ada pertanyaan mengenai perihal sekolah kedinasan ataupun perihal kepoin tentang STMKG, langsung saja komen di kolom komentar atau di chat tanda tanya yang ada tertera di bawah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa menanyakan perihal sekolah kedinasan dan STMKG. Selain itu juga bagi teman-teman semua ingin mengukur kemampuan teman-teman sebatas mana SKD-nya bisa ikut tryout gratis. Nah, sarana daftarnya seperti apa? Bisa DM langsung ke Bimbel Stan Newtonsik gitu. Oke Kak, karena belum ada yang nanya, masih sedikit ya yang ikut gabung, saya bertanya terlebih dahulu nih Kak ke Kakak mengenai STMKG ini. Nah, dulu ini Kakak langsung tertarik, langsung tahu, oh saya lulus ini langsung pengen ikut PTK dan itu STMKG. Atau dulunya cita-citanya pengen jadi apa itu? Coba ceritakan terlebih dahulu Kak. Iya Kak, jadi dulu saya kan angkatan 2020 Kak sebenarnya. Terus saya minatnya itu sebenarnya emang dari awal di ikatan dinas.
Cuman kalau spesifik di SMKG memang belum langsung ke SMKG saat itu. Jadi waktu itu tahun 2020 saya lulus dan saya daftar di ikatan dinas lain, yang mana kebetulan pada saat itu juga SMKG lagi moratorium atau lagi nggak buka pendaftaran, dan saya daftar, tapi ternyata di sekolah ikatan dinas lain saya juga nggak lolos waktu itu. Jadi saya terpaksa, bukan terpaksa juga sih Kak, jadi saya nggak mau waktu saya kosong, dan saya mengisi waktu tersebut dengan kuliah di PTN. Waktu itu saya masuk PTN juga melalui jalur undangan atau SNMPTN. Dan setelah itu tahun depannya, tahun 2021-nya, kebetulan SMKG buka. Dan saya mikir, dulu saya juga sempat tertarik sama sesuatu yang berhubungan dengan bencana, terutama mitigasi bencana. Dan orang tua saya mengarahkan untuk saya masuk ke sekolah ikatan dinas. Dan kebetulan SMKG ini merupakan sekolah ikatan dinas yang memiliki prodi atau jurusan terkait dengan bencana, khususnya di gempa bumi, yaitu prodi geofisika. Nah, di situ saya mulai daftar dan mengikuti proses seleksinya sampai sekarang, Kak. Seperti itu, Kak. Oke Kak, terima kasih atas perkenalannya. Di sini ada pertanyaan Kak mengenai SKD ini Kak. Adakah kisi-kisi SKD khusus maupun SKB di STMKG? Ada nggak Kak kisi-kisinya? Boleh jawab mungkin Kak. Halo Kak. Kalau ya Kak, jadi kalau untuk SKB di SMKG ini kan materinya ada 3 Kak, yaitu matematika, fisika, sama bahasa Inggris. Nah, kalau untuk tipe soalnya sebenarnya nggak terlalu sulit sih Kak. Menurut saya ini lebih Sama ya Kak kayak. tipe soal, betul Kak, lebih ke soal ujian nasional Kak. Jadi kalau misal kita mengikuti kelas SMA kita dengan baik, insya Allah bisa terjawab sih Kak. Kayak matematikanya pun sesuai banget sama apa yang dipelajari di SMA. Oke, oke. Berarti untuk kisi-kisi SKD ya sama pada umumnya kalau kisi-kisi SKD Kak ya. Dia seperti tes-tes SKD sebelumnya, baik itu untuk TIU, TWK, TKP itu sama kayak gitu untuk kisi-kisinya. Baik itu untuk TIU itu verbal, terus ada dan lain-lain yang sudah diumumkan biasanya di tertera baik itu di website, baik itu di internet ada semua kayak gitu. Kalau untuk SKB emang agak mengkerucut kayak mengkerucut ini maksudnya khusus untuk SKB di STMKG tadi ada 3 mapel ya kayak ada untuk fisika, terus matematika, sama satunya apa Kak tadi? Fisika, matematika, satunya lagi bahasa Inggris Kak. Mohon maaf Kak, ke jeda. Satunya apa? Oh iya maaf Kak. Untuk tesnya itu di SKB kita ada matematika, fisika, sama bahasa Inggris Kak. Bahasa Inggris. Oh, berarti fisika doang ya? Enggak ada materi lain? IPA-nya? Oh iya Kak. Untuk materi IPA-nya cuma fisika doang aja sih Kak. Nggak ada kimia atau yang lainnya. Oke. Berarti dulu kakak pernah di tahun 2020 itu pernah mau daftar kayak monatorium ya. Dulu emang langsung ke STMKG Kak? Untuk minat awalnya sebetulnya belum di SMKG sih Kak. Karena waktu itu juga SMKG mungkin dibandingkan ikatan dinas lain di tahun saya lulus belum terlalu terdengar di sekolah saya. Jadi informasi yang tersampai pun masih terbatas. Jadi saya itu baru tahu SMKG kebetulan dari teman saya yang mau daftar yang di PTN yang sama sebelum saya ke SMKG. Dan di situ juga orang tua saya kebetulan juga menyarankan bahwa coba di SMKG aja Kak gitu. Udah saya Temennya enggak? daftar. Orang tua saya Kak. Enggak, maksudnya temen-temennya yang tahu nggak lolos? Atau nggak daftar? Temennya, nah itu Kak unik ya. Jadi itu awalnya saya masuk SMKG itu karena ada pengaruh teman. Jadi saya pikir, oh teman saya ikut daftar, ya udah saya ikut aja gitu. Mungkin karena saya juga minat dan juga ada barengannya, jadi kan lebih semangat gitu kan Kak. Pas pendaftaran saya nggak lihat nama dia, terus saya nanya,
ini nama kamu kemana, kamu gak daftar atau gimana. Gak tahu dia nggak jadi daftar kan. Jadi di situ saya Bukan jadinya yang rezekinya. daftar sendiri. Jadi sampai Oke, sekarang saya lanjut di SMKG, malah teman saya nggak jadi di SMKG. banyak seperti itu. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini dia kan calon mahasiswa baru nih Kak, lulusan tahun ini. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara Kak Reno dulu belajar SKD sama SKB biar balance belajarnya sambil kuliah. Oh ya, saya izin coba jawab ya Kak. Jadi dulu emang kebetulan saya belajar untuk SMKG ini ketika saya masih kuliah di PTN kan. Dan jujur emang pembagian waktu belajar itu agak ribet juga sih Kak, karena jadwal kuliah yang nggak bisa kita tinggalin. Meskipun waktu itu saya masih online Kak, karena masih COVID juga kan. Tapi meskipun saya merasa terbatas dan mikir, oh ini bakal ribet, tapi karena saya emang pengen banget masuk ikatan dinas, ya udah saya di situ betul-betul ngatur jadwal, dimana kalau malam kebetulan itu nggak ada kuliah, saya tuh push belajar untuk SMKG-nya Kak, itu SKD dan SKB-nya. Terus kalau misalnya untuk masing-masing SKD sama SKB-nya itu kebetulan karena seperti yang udah saya bilang tadi, materi SKB ini lebih ke materi SMA, jadi saya mungkin lebih fokusnya ke SKD sih Kak. Karena juga pas tes di ikatan dinas lain, saya itu gagal di SKD juga. Jadi saya lebih push di SKD-nya itu Kak. Jadi mungkin kurang lebih. Iya, betul emang kebanyakan itu orang yang tes di kedinasan itu, baik itu kedinasan ataupun CPNS, itu ganjalannya di SKD rata-rata gitu. Kak, tadi kan udah bilang ya, kakak waktu itu PTN keterima jalur undangan ya. Iya Nah, betul Kak. bagaimana melepas jalur undangan itu dan ikut tes lagi di STMKG gitu? Apakah ngaruh dengan adik kelasnya atau gimana? Uh, jadi waktu itu kalau untuk lepasnya sih nggak ada persyaratan dari kampusnya sih Kak. Mungkin lebih ke membuat surat keterangan aja kenapa kita lepas, dan uh, chat selain dari suratnya secara formal juga informal kita informasin ke teman-teman atau ke dosen. Terus kalau tentang ngaruh ke adik-adik kelasku, alhamdulillah pas setelah saya keluar dari PTN dan daftar SMKG, saya masih dapat kabar teman-teman saya itu adik kelas yang lolos SNMPTN di kampus yang sama juga Kak. Jadi menurut saya nggak ngaruh sih Kak. Dan juga karena saya juga sebelum keluar kan saya juga kuliah selama 1 tahun. Dan di situ juga saya selain memang mendapatkan hasil belajar yang bagus dan cukup aktif di organisasi atau kegiatan perkuliahan, jadinya track recordnya juga mungkin terlihat baik Kak gitu Kak. Oke, berarti itu salah satu buat teman-teman ketika yang left ini, ketika dia gagal untuk tahun ini, yang lulus tahun ini, terus dia nyoba lagi tahun depan, ikut aja PTN dulu, yang itu keterima, coba ikutin perkuliahannya, nanti coba lagi untuk sekolah kedinasannya. Kayak yang penting sih ya rezekinya itu kapan gitu. Yang penting kita usaha dulu lah, kayak itu kan. Kayak ini kan awalnya gagal di awal ya, karena ya yang pertama tadi karena moratorium, terus juga ada beberapa hal yang dipertimbangkan kayak. Oke, untuk teman-teman semua yang live bareng di sini, silakan kalau mau bertanya langsung di kolom komentar dan di tanda tanya boleh. Selain itu ada tryout gratis bagi teman-teman semua yang mau ikut mengukur kemampuan SKD teman-teman semua, karena SKD itu paling penting di antara tes-tes yang lain, yaitu untuk sekolah kedinasan ataupun CPNS. Itu kalau yang tes-tes yang lain biasanya masih bersangkutan dengan pelajaran SMA kayak gitu. Oke Kak, ke pertanyaan berikutnya Kak dari saya karena masih belum ada yang nanya. Tadi kan dibilang juga Kakak ini ngambil STMKG karena emang dulu suka dengan geofisika ya, dengan alam begitu. Nah,
untuk perjalanan tesnya, biaya perjalanan tes sampai masuk itu berapa, apa yang dikeluarkannya itu apa saja untuk biayanya, terus selama sudah diterima apa aja biaya yang dikeluarkan, seperti itu Kak. Boleh dijelaskan? Oke Kak, jadi untuk masuk STMKG ini pertama kita kan waktu itu harus buat akun di Dikdin dulu kan Kak, yang akun SSCN, dan itu biayanya seingat saya itu 75.000 ditambah 50, jadi sekitar 125.000, dan itu baru buat tes SKD aja. Dan untuk proses seleksinya mungkin kita lebih ke biaya tes pemeriksaan kesehatan Kak waktu itu, dan itu juga biayanya beda-beda karena kita tesnya di rumah sakit masing-masing daerah yang mana syarat itu kelas B, dan biayanya juga relatif beda, tapi kurang lebih waktu itu saya habis sekitar mungkin 1 juta Kak untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah kita diterima untuk tes kebugaran dan lain-lain itu nggak ada biaya sih Kak dari SMKG, mungkin lebih ke biaya ke seragamnya setelah kita diterima itu, dan sekitaran untuk biaya seragam mungkin sekitar 4 sampai 5 juta Kak, seingat saya. Dan itu di tahun saya sih Kak. Kalau di tahun yang baru-baru ini saya belum update juga sih. Mungkin sekitar segitu Kak. Oke, berarti ada sekitar ya kurang dari 10 juta ya. Itu udah sampai lulus Kak? Iya betul Kak, itu kurang dari 10 juta itu udah sampai lulus. Dan di SMKG ini kebetulan memang kelebihannya itu kita dapat tunjangan ikatan dinas juga sih Kak per bulan, sejumlah uang. Jadi untuk biaya kos mungkin bisa terbantu dari situ Kak. Oh gitu. Bisa di-spill Kak, perkiraan berapa range-nya? Untuk range PID sendiri mungkin antara 500 sampai 700 Kak. Oke, sip. Oke Kak, Iya. ada yang nanya nih Kak, tips lolos tahap wawancara dong Kak. Gimana Kak tipsnya? Untuk tahap wawancara mungkin tipsnya pertama sebelum kita tes itu kan nanti isi daftar riwayat hidup sama peminatan kita. Kira-kira kita nanti ditanya nih tentang prodi yang kita daftar ini kita tahu apa aja sih. Nah dari situ nanti mungkin teman-teman bisa ya ingat-ingat lah yang ditulis sama yang diomongin nanti harus sama gitu sekiranya. Dan yang kedua itu pas lagi wawancaranya usahain kita ngelihat kontak mata sama wawancaranya. Jadi waktu itu kebetulan di STMKG sistem wawancaranya di angkatan saya itu ada tiga sistem, yaitu luring, daring, sama gabungan. Dan saya dapet yang online. Dan secara online ini mungkin tipsnya pastikan sinyalnya bagus supaya nggak terputus-putus. Terus juga perhatiin pertanyaan wawancaranya dengan baik dan jawabnya itu dengan santai aja gitu. Jangan gugup, jangan apa, buat udah siap banget ngikutin proses wawancaranya. Seperti itu mungkin Kak. Oke Kak, ada yang nanya lagi nih Kak. Bagi waktu, izin soal perizinan, apa saat SKD Kakak dulu tabrakan sama UAS atau kegiatan kuliah? Itu Kakak cara izinnya seperti apa? Apakah alasannya sakit? Kan kadang-kadang ada dosen yang sulit perizinannya. Uh, Mungkin untuk pertanyaan ini setiap kampus jawabannya bakalan beda kali ya Kak. Dan waktu itu di kampus saya kebetulan jadwal tes saya nggak terlalu banyak atau bentrok, dan mungkin kayaknya 1 kali atau 2 kali aja sih yang bentrok. Dan itu saya kebetulan izinnya jadi setengah setengah jam mata kuliah, jadi nggak full full tidak mengikuti perkuliahan. Jadi saya di awal mengikuti dulu, nanti di tengah perkuliahan saya mungkin memberikan keterangan pada dosen bahwa saya ada urusan lain yang tidak bisa ditinggal, seperti itu. Jadi tetap izin secara uh, formal kegiatan perkuliahan dengan baik, seperti itu. Oke. Berarti seperti itu. Jadi untuk perizinan mungkin ada cara-caranya ya.
cara-caranya tersendiri, lihat kondisi dosennya seperti apa. Sepintar-pintarnya kita aja sih, gitu. Baik itu untuk bikin surat izin, ya kalau seandainya emang memaksakan untuk harus membuat surat sakit, ya mau gimana, karena kan ini kan untuk meraih cita-cita, untuk kebaikan ya, mau gak mau. Oke, untuk ini kan belum ada yang nanya kembali, saya yang lanjutin pertanyaan yang tadi, yang masalah biaya kuliah di STMKG selain dari dapat tunjangan juga, karena setiap kedinasan itu ternyata beda-beda juga gitu. Ada yang emang dia full, ada yang enggak, kayak gitu. Dan saya juga baru tahu bahwa di STMKG itu ada tunjangan sama asrama ya. Asrama itu hanya 1 tahun doang ya, atau berapa tahun Kak asrama? Kalau asrama sendiri untuk sekarang SMKG kebetulan belum jadi Kak, jadi masih proses pembangunan. Kalau dari cicilan dosennya mungkin tahun depan udah mulai pindah, cuman entah skemanya itu serentak atau gimana itu belum ada kepastiannya sih Kak. Jadi untuk sekarang taruna-taruna SMKG itu masih ngekos Kak, seperti itu Kak. Oh gitu. Iya. Ya di pondok. Halo Kak? Maaf Kak, tadi suaranya agak terputus-putus Kak. Ya. Emang layarnya juga agak kurang konstan ya. Ya, jadi dibilang kan berarti tidak ada asrama ya. Berarti dari semester 1 Kakak sudah ngekos gitu. Sampai sekarang. Udah semester berapa Kak sekarang Kak? Semester 4 ya? Iya betul Kak, saya sekarang semester 4. Nah, nah, sebelum lanjut ke situ, ada pertanyaan lagi Kak di sini. Kalau untuk tes lari 2,4-nya Kakak dulu persiapannya gimana Kak? Ya izin menjawab Kak. Jadi untuk tes lari waktu itu kebetulan saya juga bukan tipe orang yang suka olahraga lari. Jadi mungkin sekitar 3 bulan sebelum tes itu baru saya mulai memperhatikan bagaimana saya harus bisa mengikuti tes lari itu dengan baik. Yaitu dengan cara saya membuat jadwal di mana saya tiap minggu itu sekitar 1 sampai 2 kali untuk lari di lapangan dekat rumah, dan itu juga nggak langsung 2,4 karena mungkin kalau 2,4 nanti kita bisa kaget takutnya terjadi cedera atau bagaimana. Saya juga awalnya nggak sanggup mungkin 2,4 waktu itu sebelum saya masuk ke SMPG. Jadi prosesnya bertahap aja, yang penting kita ngalamin progres gitu, mungkin kayak gitu Pak. Oke, baik Kak. Sudah dijawab ya. Untuk yang komen lagi, boleh juga nanti langsung saja komen di kolom komentar. Mau bertanya mengenai STMKG atau suka kedinasan. Selain itu, di kami juga ada tryout gratis ya teman-teman semua. Langsung saja, jika masih bingung cara daftarnya, langsung DM saja ke Bimbel Stan Newton Sik. Kalau misalnya mau beli buku juga langsung ke Bimbel Stan Newton Sik DM. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan yang tadi. Berarti dari semester 1 Kakak ini sudah ngekos. Nah, range harga kosan di sekitar Pondok Betung ya Kak ya. Itu harganya berapa sampai berapa? Oh iya Kak, izin jawab Kak. Jadi untuk range harga kosan di sini tuh benar-benar beragam banget, tergantung dari fasilitas sama kondisi kosnya. Jadi kalau aku kebetulan kosan aku tuh sekitar 550 sampai 600, tapi teman-teman aku juga ada yang 300, ada yang bahkan sampai 1 juta. Dan biasa itu yang 1 juta itu yang udah ada AC-nya sih Kak. Dan menurut
menurutku harga standar rata-rata kos di sini tuh kalau ibaratnya nilai harga minimum tapi udah dapat fasilitas yang bagus itu 600 sih. Kebanyakan temanku segitu 600 Kak. Oke, berarti harganya dari sekitar 300 sampai 1 juta ya, tergantung fasilitasnya. Oke Kak, pertanyaan berikutnya. Tapi apa tes lari itu kalau lebih dari 12 menit berpengaruh dan mengurangi nilai? Atau hanya untuk formalitas atau bahan pertimbangan saja? Izin jawab. Jadi menurut saya setiap tahap tes itu penting dan bukan sekadar formalitas saja, dalam artian setiap tes itu memiliki bobotnya masing-masing yang tentunya diketahui oleh pihak penyeleksi atau panitia PTB-nya. Dan untuk kalau lebih dari 12 menit bagaimana? Itu nggak apa-apa, jadi tetap dijalanin aja. Dan kebetulan waktu itu aku juga nggak 12 menit pas sih, aku agak lebih sedikit dan alhamdulillah masih lolos. Dan dari teman-temanku juga ternyata masih lumayan banyak yang lebih dari 12 menit tapi tetap lolos. Karena apa, kalau hasil kebugaran itu kan tetap mempengaruhi hasil tesnya, namun juga hasil tes sebelumnya itu juga dipertimbangkan. Seperti itu. Ya, betul. Jadi tes apapun itu harus dipersiapkan kayak yang paling penting. Itu baik itu untuk tes SKD, tes psikotes, tes fisiknya, kebugarannya kayak gitu. Ya seenggaknya paham lah kisi-kisinya, biar nanti saat nanti tes itu tahu denahnya seperti apa dan siap perang kayak gitu. Oke, ke pertanyaan berikutnya Kak. Itu kosannya kita dicariin sama kampus atau tinggal milih mencari sendiri Kak? Oh ya, izin jawab Kak. Jadi untuk kosannya itu kita cari sendiri, jadi kampus nggak nyediain fasilitas untuk pencarian kos. Namun kebetulan dari senior-senior kita itu uh, karena mereka juga paham gitu adik-adiknya butuh kos, jadi dari senior itu biasanya dibuatin seperti denah map gitu, map untuk kira-kira kos yang udah ditempatin mana, harganya berapa, dan nomor pemilik kosnya itu. Lanjut lagi Kak ya. Tadi sampai mana Kak? Tadi sampai ini Kak, pembahasan biaya kos juga. Oke, bahas kos-kosan Kak ya. Iya, betul Kak. Nah, yang saya tahu benar ya kos-kosan itu dibatasi kayak untuk jaraknya ya. Jaraknya itu seperti apa sih Kak sebenarnya untuk yang diperbolehkan untuk kos-kosan sekitar STMKG? Oh iya Kak. Jadi untuk kos-kosan mungkin ya dibatasi betul, tapi lebih kepada supaya taruna-taruna itu masih dalam radius yang memudahkan aktivitas ketarunan aja sih. Kayak kalau dari senior-senior itu menyarankan dari sekitar kampus itu jaraknya mungkin lebih ke 2 kilometer sih. 2 kilometer atau mungkin patokannya masih di dalam area Pondok Betung. Komplek BMKG Pondok Betung. Seperti itu, Kak. Oke Kak. Untuk itu berarti untuk biaya kos ya Kak. Berarti kan untuk ada dana ya untuk kebiayanya itu untuk sehari-harinya. Nah, selain dana itu berarti kesehariannya kan ada makan dan lain-lain ya. Nah itu tadi kan ada biaya untuk baju ya, baju juga seragam ada sekitar 5 jutaan. Nah itu biaya itu untuk berapa seragam sih Kak? Kok bisa sampai mahal 5 juta gitu? Atau termasuknya murah ya? Oh iya Kak, izin jawab Kak. Jadi mungkin izin konfirmasi biayanya itu di bawah 5 juta Kak. Dan itu kita dapat seragam PDH atau pakaian dinas harian
terus dapat seragam pakaian dinas upacara besar, dan juga pakaian dinas upacara kecil atau PDUK. Dan kalau dari angkatan kami, angkatan 2021, itu kebetulan dari tahun sebelumnya mengalami penurunan, Kak. Jadi kami merasa biaya segitu termasuk murah, Kak. Dan karena memang dibayarnya sekali doang, jadi kami nggak merasa keberatan sih, Kak. Halo Kak, kayaknya Oh sinyalnya ya, nih Kak. nah, Maaf nih iya Kak. nggak apa, iya nggak apa-apa, Kak. Ya, lanjut lagi kan mungkin ya untuk tadi untuk tahapan tesnya apa saja. Nah, terus banyak yang tidak lolos itu di bagian mana tesnya Kak ya? Bisa dijelaskan Kak? Terima kasih. Iya, Kak. Izin jawab, Kak. Jadi teman-teman untuk tahapan seleksinya untuk SMKG mungkin tidak jauh berbeda dengan ikatan dinas lain. Mungkin yang beda itu lebih ke jadwalnya aja sih yang beda. Jadi tahap pertama itu tentunya kita harus daftar membuat akun SSCN di portal Diktin. Nanti di situ kita dapat uh, kode pembayaran billing setelah kita lolos tes administrasi. Nanti setelah kita melakukan pembayaran, kita melakukan tes SKD yang mana jadwal ini sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh pihak BKN dari Diktin. Nah, untuk tahapan SKD ini diambil sekitar 3 kali formasi kampus atau SMKG. Dan selanjutnya kalau kita dinyatakan lolos, kita akan lanjut ke tahap tes SKB. Di mana tes SKB ini untuk STMKG materi yang diujikan yaitu materi matematika, fisika, dan bahasa Inggris. Kemudian kalau misalnya kita udah lolos SKB yang mana diambil 2 kali formasi penerimaan, kita akan lanjut ke tahap tes kebugaran dan wawancara. Di tahap kebugaran dan wawancara ini kita melakukan seperti kedinasan lain aja sih, yaitu tes fisik dan tes wawancara. Tapi untuk STMKG ini tes kebugarannya cuma lari sekitar 2,4 km aja sih, nggak terlalu berat menurut kakak. Nanti setelah tes kebugaran dan wawancara ini, hasilnya ini bakal digabungin dengan tes kesehatan, di mana tes kesehatan ini kita mengirimkan hasil tes pemeriksaan kesehatan kita di rumah sakit terdekat kelas B, yang mana setelah tahap terakhir tadi selesai, nanti akan masuk ke tahap pantuhir. Di pantuhir ini nanti lebih ke pengumuman aja sih secara online, nggak ada uh, tahapan yang lebih khusus di pantuhir itu. Mungkin kayak gitu, Kak, tahapannya. Oke, untuk tahapannya seperti itu. Tapi dari sekian tes itu banyak yang gugur di bagian mana Kak, tes mana? Ya. Kalau banyak yang gugur, pastinya SKD itu tahapan yang paling banyak menggugurkan peserta. Karena kakak sendiri juga di tahun 2020 termasuk peserta yang gugur di tahap SKD, yang mana itu tentunya butuh persiapan banget. Dan selain SKD, menurut kakak yang lumayan banyak gugur tanpa seleksi itu tahapan administrasi. Dan kebanyakan di tahap administrasi ini peserta gugur karena mungkin ada dokumen yang belum terinput atau dokumen yang diinput ini nggak sesuai dengan permintaan dari tahapan seleksinya. Seperti itu, Kak. Iya, betul. Emang kebanyakan itu yang saya ketahui di administrasi sama SKD. Tapi yang paling banyak tetap di SKD kayak gitu. Jadi teman-teman semua boleh ikut tryout-nya juga untuk SKD-nya, bisa langsung DM ke Bimbel Seni Forensik. Terus juga kalau misalnya mau beli bukunya juga boleh. Ini Kak ada pertanyaan nih Kak. Saya izin bertanya lagi, kalau di Ikatan Dinas itu kan ada istilah korsa. Nah, apa di STMKG itu benar-benar ada individualis atau pengucilan, penindasan dalam arti meski kita punya kekurangan tetap dirangkul gitu Kak. Anda gak seperti itu? Iya, izin jawab, Kak, izin jawab teman-teman. Jadi betul ya, SMKG juga ada istilah korsa. Tapi kalau tentunya dalam pengimplementasiannya
tergantung individu masing-masing juga. Tapi memang secara umum tingkat korsa di SMKG ini udah cukup kuat, dan untuk penindasan, pembulian itu sama sekali nggak ada, karena memang juga selain kita dididik untuk menjadi taruna yang baik secara akademis maupun secara moral, kita juga memiliki aturan yang mana kalau penindasan atau pembulian itu bakal ditindak secara tegas. Kayak gitu, teman-teman. Oke, baik Kak. Jadi itu ya teman-teman semua untuk kegiatan ataupun kegiatan yang tadi disebutkan dengan Korsa ya. Ada di SMKG juga ada. Jika pertanyaan berikutnya, tapi masih belum ada nih untuk pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan sudah disebutkan kayak ada SIM pencatar ya kayak. Apa sih yang membedakan SIM pencatar dengan kebugaran? Kayak gitu. Terus sama tes kesehatan tadi ada gak ya tes kesehatan? Kayak gimana sih Kak? Ya Kak, izin jawab. Jadi si pencatar dan kebugaran mungkin lebih berbeda ke istilah dalam lokasinya aja sih. Kalau misalnya si pencatar itu mungkin lebih ke terkait dengan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Tapi kalau di SMKG ini betul juga ada tes kebugarannya, tapi kita nggak bukan apa ya, nggak mungkin bisa dibilang untuk fisiknya nggak seketat si pencatar, karena kita lebih ke lari aja sih tes awalnya. Dan juga tapi kalau misalnya kita udah masuk SMKG, tentunya ada kegiatan fisik yang di luar lari itu kita bakal dilatih kok. Jadi kalau misalnya teman-teman uh, awalnya itu tidak memiliki basic fisik di selain lari, itu bakal kebangun dari kegiatan ketarunan itu. Kayak gitu Kak. Oke. Jadi ada ya sebenarnya untuk SIM pencatat kebugaran ya kayak. Dan itu emang gak terlalu sangat susah ya dibandingkan dengan kebugaran atau kedinasan lain, misalkan kayak IPDN ataupun seperti di apa tuh Kemenhub kayak gitu, Polteknik begitu, karena di sana lebih ke fisik ya kayak itu. Kalau sana ini lebih ke akademik, walaupun ada juga tes-tesnya gitu. Kakak sendiri dulu ada medical check up enggak sebelum tes untuk tes kesehatan gitu? Kalau saya sendiri Kak, sebelum tes pemeriksaan kesehatan, kebetulan memang belum pernah melakukan medical check up sih Kak. Jadi memang saya baru pertama kali melakukan medical check up setelah ada pemeriksaan kesehatan itu. Oke, berarti sebelumnya nggak ada ya. Tapi tetap bisa tuh teman-teman semua. Nah, tapi alangkah baiknya kalau seandainya teman-teman pengen tahu gitu pada saat sebelum tes itu, lebih baik medical check up gitu kan, agar tahu nanti pada saat tes itu udah siap kayak gitu. Oke Kak, lihat waktu 3 menit lagi ya. Dengan tadi segala kekurangan, ada mati lampu, masalah wifi dan lain-lain. Nanti mungkin kita bisa nyambung lagi untuk beberapa kegiatan ya, bisa nanti disambung lagi, atau nih tiba-tiba hari ini seperti ini gitu. Nah teman-teman semua, bagi teman-teman yang mau ikut draft gratis untuk mengukur kemampuan teman-teman mengenai SKD yang menjadi momok ya buat calon-calon taruna-taruni ataupun mahasiswa, itu lebih baik dipersiapkan. Ada juga yang gratis gitu, lebih baik dimaksimalkan kalau ada yang gratis. Betul. Oke Kak, di sini tadi kan sudah disebutkan ya untuk ini, ada
nggak sih yang gagal itu dia misalkan patah tulang ataupun giginya ompong ataupun bolong-bolong dan lain-lain. Ada nggak yang gagal seperti itu pada saat tes TMKG? Oh iya, izin jawab Kak. Untuk kondisi seperti patah tulang atau gigi bolong, itu kebetulan saya dapat informasi dari grup, waktu itu grup Cataruna yang memang kebetulan kita bergabung untuk mendapatkan informasi tentang seleksi STMKG. Dan mungkin kalau seperti patah tulang itu kalau misalnya sudah melewati masa penyembuhan itu masih bisa lolos sih Kak. Dan dengan syarat pemeriksaan kesehatan ini menunjukkan bahwa orang ini udah sehat gitu. Jadi setelah patah tulang masih tidak ada indikasi bahwa tidak ada indikasi masalah kesehatan lainnya. Dan untuk gigi bolong atau uh, gigi ompong gitu misalnya, itu mungkin kalau bolong teman-teman saya udah nggak ada sih Kak. Jadi sebelum tes mereka kebanyakan udah pada ditambal gitu Kak. Oke, jadi berarti sudah semua diperbaiki ya sebelum tes. Nah, karena waktu sudah habis kayak, mungkin ada sedikit motivasi nih dari kakak agar teman-teman yang mau melanjutkan sekolah kedinasan ataupun yang mau melakukan tes SKD agar lebih semangat lagi, termotivasi lagi gitu untuk melanjutkan perjuangan di sekolah kedinasan. Ataupun ada moto-moto tertentu. Silahkan Kak disampaikan. Ya terima kasih Kak, terima kasih adik-adik udah um, ikutin live Kakak. Jadi mungkin sedikit uh, kata-kata motivasi aja untuk adik-adik. Kalau emang kita mau masuk sekolah ikatan kedinasan, kita harus persiapan, melakukan persiapan yang lebih, terutama dalam persiapan di awal ya. Jadi kalau kakak dari awal itu udah mencari informasi, kira-kira timeline dari awal sampai akhir itu gimana, dan dari timeline itu kakak membangun motivasi, di mana setiap kegiatan, setiap proses seleksinya, kakak memberikan hasil yang terbaik supaya nanti usaha kakak tidak terputus atau sia-sia di tengah jalan itu. Jadi usahakan yang terbaik aja di setiap proses seleksi. Mungkin seperti itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak atas kesempatan dan waktunya. Semoga hari ini bukan hari terakhir, masih hari pertama dan kita akan berjumpa kembali dengan waktu, dengan kesempatan dan kegiatan yang berbeda. Oke, terima kasih Kak. Saya Eka dan Kakak Reno di sini sudah menyampaikan beberapa hal. Walaupun ada beberapa kendala, ya mungkin itu dimaklumi karena kita akan menyampaikan beberapa hal yang semoga bermanfaat buat teman-teman semua di sana. Kayak gitu. Nah, terima kasih Kak atas kesempatan dan waktunya. Oke, nanti Terima kasih kita juga Kak. ya, terima kasih banyak. Kita cukupkan untuk untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.